biaya penebusan itu kan Kristus. Ya. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengurangkan anak tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kasih tahu dulu ke mereka, brother, percayalah kepada Yesus supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Keselamatan hanya ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Namun ada satu hal yang ya bagi penghujat atau pengejek kekristenan, mereka bilang gini, Tuhan kok mati setengah telanjang. Di atas kayu salib lagi matinya. Ya kan? Bahkan di jemaat Korintus itu Paulus berkata bahwa salib itu sebagai kebodohan. Ya, 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Mengapa sarananya atau mengapa harus salib, brother? Oke. Apakah memang kita yang harus disalib itu? Atau ya mungkin jelaskan secara historis juga bisa, secara biblical. Mengapa harus salib? Bukankah salib itu suatu hal yang sangat memalukan? Iya. Ya. Terlalu hina gitu, brother. Ya. Kok Tuhan begitu sih? Gitu. Ya. Apa meaning atau makna yang bisa kita ambil sebagai orang yang menghayati Kristus sebagai Allah Tuhan kita itu mati menggantikan kita dalam penebusan? Ya. Tolong diulas, bro. Jadi Yesus itu dihukum pada masa pemerintahan Romawi. Oke. Jadi hukuman salib, hukuman mati dengan cara salib adalah hukuman yang lazim diberikan kepada para pemberontak atau orang yang melakukan kejahatan politis dengan tujuan supaya tidak ada pemberontak. Oke. Yang tidak ada yang melakukan kudeta. Kaisar Romawi waktu itu Pada waktu itu memberlakukan hukuman salib. Tapi hukuman salib itu sudah ada sebelum diberlakukan di Roma. Oke. Seperti tadi yang kita bahas terkait dengan Alexander the Great juga, Ya. Alexander Agung juga melakukan hukuman yang salib kepada sejumlah penjahat, bahkan ribuan katanya. Ya, bahkan Roma juga pernah melakukan itu kepada ratusan bahkan ribuan orang sebelum pada akhirnya Yesus disalibkan. Jadi sebelum Yesus ada banyak orang yang telah disalibkan. Nah, hukuman salib itu adalah hukuman yang paling mengerikan, brother. Oke. Itu adalah hukuman yang paling mengerikan. Tapi kita harus ingat bahwa peristiwa Yesus Kristus disalibkan adalah peristiwa paling penting dalam sejarah dunia. Kenapa gitu? Karena dengan mati menggantikan kita, Allah Anak menggenapi apa yang harus digenapi agar orang berdosa bisa diperdamaikan dan ciptaan itu diperbarui. Oke. Namun bagaimana tukang kayu Yahudi yang tidak dikenal ini bisa mengubah arah sejarah? Ya, jadi Tuhan kita Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar membawa pendamaian antara kita dengan Allah, tapi juga dengan sesama, hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, jadi peristiwa salib adalah peristiwa yang sangat penting, bahkan terpenting dalam sejarah. Ingat pernyataan Paulus dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 2. Ya. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus yang tersalib. Yap. Jadi bahkan kita bisa menyimpulkan bahwa Paulus memusatkan teologianya pada Yesus yang tersalib. Karena keindahan, keselamatan, pengampunan hanya terjadi ketika Yesus disalibkan. Yesus banyak memberikan pengajaran yang luar biasa. Yesus banyak melakukan berbagai macam mujizat, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi esensi dari kedatangan Yesus bukan itu, tapi untuk mati dengan cara disalibkan. Sebab hanya dengan Yesus disalibkan, pengampunan itu bisa tersedia. Jadi nggak mungkin kita bisa selamat kalau Yesus tidak disalibkan. Makanya ada yang mencoba untuk menolak penyaliban Yesus, bahwa bukan Yesus yang disalibkan, tapi yang diserupakan dan sebagainya macamnya. Itu sebuah kekonyolan dan sebuah lawakan bagi kita. Karena bagi kita Alkitab terlalu clear, dan bukan hanya sekedar dari sisi teologis atau Alkitab menegaskannya, sejarah juga mencatatkannya. Baik ya abad pertama pertama dan abad kedua di luar Alkitab maupun saksi-saksi non-Kristen menegaskan peristiwa itu sebagai peristiwa sejarah. Ya. Jadi salib itu
adalah sebuah hal yang sangat fundamental dalam kekristenan. Bukan hanya sekedar fundamental dalam apa yang Paulus uraikan dalam surat-suratnya, tetapi fundamental atau jantung dari kekristenan. Nah, menariknya gini, brother. Kalau kita mau dalami lagi keindahan salib ini. Jadi keindahan dan kemuliaan salib itu hanya bisa kita lihat kalau kita melihat kengerian salib. Sekali lagi ya. Jadi kemuliaan dan keindahan salib itu hanya bisa kita pahami kalau kita memahami kengerian salib. Salib itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Jadi orang sejaman sekarang tidak memahami konsep penyaliban dengan baik. Karena seharusnya kita memahaminya pada atau sesuai dengan konteks zaman itu. Penyaliban adalah bentuk hukuman mati yang dibuat untuk menyiksa secara pelan-pelan dan mempermalukan penjahat di depan umum. Bahkan penyaliban biasanya dilakukan di sepanjang jalan Romawi yang sibuk, di mana orang-orang yang disalibkan ditempatkan dalam keadaan yang paling memalukan, telanjang, tangan terlentang dan sendirian agar bisa diejek dan dihina saat mereka sekarat. Orang-orang yang disalibkan tidak hanya ditelanjangi badannya, tapi juga martabatnya. Jadi ini adalah kengerian salib. Jadi kalimat saya tadi itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Jadi hanya dengan kita melihat kengerian salib, hanya dengan kita memahami kengerian salib, baru kita dapat melihat atau mengalami atau memandang atau memahami keindahan dan kemuliaan salib. Salib itu sangat mengerikan. Misalnya, waktu Yesus dicambuk sebelum dia disalibkan. Jadi itu adalah standar umum lah pada waktu itu sebelum orang diselamatkan. Itu sudah sebagai sebuah aturannya. Sebelum disalibkan orang dicambuk. Nah, cambuk itu kan ada duri. Ya, dilapisi besi atau tulang-tulang domba yang tajam-tajam itu. Jadi setiap kali Yesus dicambukkan, itu dagingnya itu ditarik. Atau ketika dicambuk, biasanya ada 2 orang gitu loh, saling berganti-gantian, bertukar posisi untuk mencambuk pada waktu itu. Dan Yesus mengalami hukuman cambuk yang notabene masuk akal. Ketika Yesus disalibkan, begitu cepat dia mati. Begitu cepat dia mati. Karena apa? Kalau menurut kesaksian Injil Sinoptik, pada jam 3 sore dia mati. Karena dia sudah kehabisan banyak darah. Bahkan sebelum pada akhirnya disalibkan di Golgota, ngangkat salibnya pun dia nggak mampu. Makanya dibantu oleh seorang bernama Simon dari Kirene. Sebelum dia dicambuk, dia sudah habis. Markus pasal yang ke-14 dan Markus pasal yang ke-15 mencatatkan hal itu. Waktu dia dihadapkan dengan imam misalnya. Jadi kepalanya itu ditutupi, lalu ditumbuk, lalu diolok-olok dia, coba tebak lah kalau kamu Mesias, siapa yang numbuk kamu? Karena siapa tahu kamu itu tanpa panca indera bisa tahu. Lalu bahkan dia diludahi, dia dipukul, ya kan, dimahkotai duri, kasih jubah ungu. Itu sebenarnya sebagai sebuah olok-olokan, ya kan? Jadi dibilang kamu raja apa segala macam. Itu semua sebagai sebuah olok-olokan. Lalu bulu gitu loh untuk memukul kepalanya. Dia dimahkotai duri pada waktu itu. Jadi sebelum pada akhirnya Yesus disalibkan, dan kalau mau ditanya kenapa begitu cepat dia meninggal, karena sudah habis-habisan dia mengalami hukuman secara fisik gitu loh. Dia sudah dicambuk, darahnya sudah habis, udah kehabisan darah, udah kehabisan banyak darah. Sehingga nggak mengherankan bahwa Yesus benar-benar mati di salib. Nggak seperti teori-teori yang ada gitu loh. Teori-teori kebohongan, teori-teori yang menyangkali bahwa Yesus itu mati di salib, dia hanya pingsan. Itu nggak make sense justru. Karena Yesus udah kehabisan darah dan untuk memastikan dia mati, seperti nubuatan yang ada dan tergenapi pada diri Yesus. Harusnya kan orang yang disalibkan itu dipatahkan kakinya. Dipatahkan kakinya. Yesus nggak dipatahkan, tapi dicucuk lambungnya. Gitu loh, dicucuk lambungnya untuk memastikan bahwa dia mati. Jadi inilah salib itu. Inilah realita atau kengerian dari salib itu. Tetapi sesuatu yang dianggap paling memalukan, paling hina ini menjadi sesuatu yang sangat indah dan paling indah. Karena kita tahu justru berkat terbesar, kebaikan terbesar datang dari sesuatu yang nggak dianggap. Datang dari sesuatu yang dianggap paling memalukan, paling hina, yaitu salib. Ini dianggap paling hina. Dan nggak terbayangkan, Yesus
dianggap semua orang yang tersalib itu dianggap kalah, gagal. Betul. Bayangkan kebaikan terbesar, anugerah terbesar, berkat terbesar justru datang dari seseorang yang sudah terlihat gagal. Padahal sebenarnya pada kayu salib itu kemenangan sedang dinyatakan, keselamatan sedang dinyatakan lewat penyerahan total dari anak Allah yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus. Ketika dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebuah seruan yang dikutip dari Mazmur pasal 22, di mana itu adalah mengisahkan tentang penderitaan orang yang benar. Jadi Yesus meneriakkan sesuatu. Dia adalah orang benar yang menderita. Yang menderita untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya kita yang tidak benar boleh dibenarkan. Supaya kita yang tidak layak dilayakkan. Supaya setiap kita yang binasa akhirnya memperoleh kehidupan. Nah, ini menarik, saudara. Okay. Kedatangan Yesus Kristus, esensi utamanya bukan mengubah yang jahat menjadi baik. Tapi mengubah orang yang harusnya mati atau binasa menjadi hidup. Wow. Dan itu hanya dimungkinkan lewat karya salib Kristus. Aku dari tadi speechless mendengarkan, Brother. Itu indah sekali. Jadi memang harus kita mendalami dan mengerti lebih dalam kengerian salib itu ya. Ya. Bahkan di atas kayu salib sendiri pun Tuhan Yesus masih sempat udah diolok-olok, diejek. Jika kau anak Allah, turunlah kau dari salib itu ya kan. Masa kau Allah nggak bisa turun? Ya. Itu kalau Brother jadi Tuhan Yesus, apa yang Brother lakukan? Oh, ya kan kalau kita jadi Tuhan Yesus ya kan diolok seperti itu kita turun ya kan, turun salib, pak, terus naik lagi ke atas. Cuman kalau kita jadi Tuhan Yesus nggak masuk Taman Eden, Taman Lawang. Kayak Taman Lawang gitu masuknya. Iya. Di menit-menit terakhir ini, Brother, ya, tolong kasih konklusi terkait atau kasih implikasi kepada kita terkait dengan penebusan ini. Apa signifikansinya bagi kita? Dari hukuman dosa kita telah dibebaskan, telah dimerdekakan. Ya. Tapi kan hidup kita tidak selesai dengan hanya sekedar tahu dan percaya bahwa Ia telah mati. Hidup ini kan terus berjalan ya. Nah, apa signifikansi dari segi Injilnya terkait dengan penebusan ini kepada kita? Bahwa kemudian kita dalam perjalanan iman ini sampai nanti kita menutup mata, prinsip apa yang harus kita pegang terkait dengan ini dia, memikul salib dan menyangkal diri itu loh. Bahwa kita menghidupi karya penebusan Kristus itu di dalam hidup kita. Tolong Brother kasih tahu ke teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan program Rema ini, untuk supaya semakin hari kita itu atau semua orang percaya itu semakin mengalami karya penebusan itu, dan menghormati Tuhan yang begitu agung yang telah mati bagi kita. Kan paradoks sebenarnya, suatu kebodohan, kegagalan, suatu yang hina, kok bisa menyelamatkan kita? Kan itu kan paradoks kan? Paradoks salib itu. Ya, boleh. Paradoks Injil. Silakan. Jadi kasih Allah yang berkorban telah mengubah sarana yang menghadirkan kematian menjadi sarana yang menghadirkan kehidupan. Salib adalah pembalikan yang agung. Wow. Di atas salib kemuliaan diperoleh melalui kehinaan. Kemuliaan dinyatakan dalam aib. Kemenangan dihasilkan melalui penyerahan diri. Dan kemenangan kerajaan diperoleh melalui penderitaan seorang hamba. Wow. Jadi kalau di tengah ketidakbenaran, di tengah kehancuran, di tengah keputusasaan, Yesus adalah alasan yang tepat untuk kita bisa menang dari semua keadaan itu. Amen. Ketika ada penyerahan diri yang total kepada Allah, amen, ketika ada pengorbanan dari diri kita, ketika kita tak mempercayai Allah, kemenangan dan keselamatan yang sejati itu menanti setiap kita. Dan percayalah, amen, Yesus adalah alasan untuk kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Wow. Kita layak disebut sebagai pemenang. Amen. Hebat sekali ya, kekristenan itu luar biasa, dahsyat. Jadi kemenangan sejati dalam konteks kekristenan itu konsepnya sesuatu yang tidak ditemukan dalam dunia ini. Betul. Filsafat dunia itu nggak mampu gitu loh memahami, dan itu memang Alkitab katakan. Gini, Brother. 1 Korintus 1 ayat 18. Ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi mari kita arahkan diri kita, hati kita pada Yesus yang tersalib, karena justru kemenangan dan keselamatan, pengampunan tersedia dari karya salibnya. Hanya karya salib, karya penebusan Kristus membuat kita bisa menang.
Amin. Kami dari Resto Trubus Resep Mamiku dari Gading Serpong mengucapkan terima kasih atas atensinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat jumpa di kesempatan yang lain di program Rema yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin.